Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Koma Revolta Santika, nomor absen 24. Saya Koma Ceno Janti, absen 19. Saya Kadek Sania, absen 13. Saya Igede Krisna Dharma Putra, absen 2. Saya Imade Adriaja Dharma, absen 5. Pada hari ini, kami akan mengajak dan memahami tentang apa itu pemanasan global. Banget ya baru pulang sekolah. Ya, pergi yuk. Ayo. Aduh, cuaca hari ini panas banget ya. Iya nih. Gimana kalau kita beli es aja? Oh iya, boleh. Ya Krisna beli es? Yes. Bentar. Kalian mau kemana? Katanya mau beli es, jadi aku mau beli di warung sebelah. Beli minuman di warung sebelah aja kok pakai motor sih? Iya kan dekat, ini jalan kaki. Kalau ada motor ngapain jalan kaki? Gimana kalau kita jalan kaki aja? Kan dekat. Oh ya udah sih, ayo. Kenapa sih kita nggak boleh bawa motor? Ya nih kesel banget kan udah ada yang ngabang, ngapain nyari yang susah? Ya kan? Kenapa sih nggak boleh bawa motor? Kan jadi capek beli esnya. Ya nih, capek banget kita udah kebeli es. Iya sih. Ini aku udah buka esnya. Nih, udah tak beli. Thank you. Oh iya, kan ada lesnya Pak Raditya. Materinya tentang apa ya kalau boleh tahu? Seingat aku sih tentang pemanasan global. Oh iya, sebelum telat, ayo kita pulang. Yuk. Iya, ayo. Krisna, Sania. Oh itu dia Reva sama Sania. Udah siap belajar sama kalian juga. Siap dong. Iya, kita masuk. Oh itu anak-anak udah rame. Oh iya, anak-anak bagaimana kabarnya ya? Baik, Pak. Oh baik. Kalau begitu kita langsung saja ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang pemanasan global. Hari ini materi kita adalah pemanasan global. Sebelumnya ada yang tahu pemanasan global itu apa? Saya, Pak. Akan maju Reva. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi peningkatan suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan di bumi, Pak. Oh baik. Jadi apa saja sih faktor penyebab daripada pemanasan global tersebut? Setahu saya, faktor penyebabnya salah satunya adalah dengan menggunakan kendaraan pribadi dengan jarak yang dekat. Baik, sangat bagus sekali. Baik, jadi yang dijelaskan Reva tadi itu sudah sangat benar sekali ya. Karena kendaraan bermotor itu dapat menimbulkan asap karbon dioksida yang dapat memicu terjadinya pemanasan global. Jadi selain daripada itu ada juga penyebab lainnya, yaitu seperti membakar sampah. Jadi membakar sampah itu memicu polusi udara yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global juga. Oh, jadi gitu ya, Pak. Oh iya, pantas ya Reva Sania ngasih tahu kita buat jalan kaki aja ke warung yang dekat ya. Oh iya, ternyata itu toh penyebabnya. Ya itu alasannya. Oh gitu. Oh iya, udah jam pulang nih. Jadi materi cukup sampai di sini saja. Kita akhiri pada hari ini. Kok kayak ada bau asap ya? Itu ada orang yang bakar sampah. Wih, sini. Pak, kok bakar-bakar di sini sih? Oh iya, kan ini sampahnya menumpuk. Jadi saya bakar aja. Tapi itu berdampak buruk Pak bagi lingkungan karena asapnya tuh bisa menyebar kemana-mana dan menyebabkan polusi udara. Emang kenapa sih? Karena pembakaran yang Bapak lakukan itu bisa menghasilkan gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida yang berbahaya bagi lingkungan
dan makhluk hidup yang ada di bumi. Oh begitu ya. Ya baiklah, mau bawa ke TPS aja. Tidak begitu Pak. Nah, jadi itulah beberapa contoh yang dapat menyebabkan pemanasan global. Lantas, bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama yaitu menghemat energi, seperti menggunakan barang-barang elektronik secukupnya. Yang kedua, kita dapat melakukan reboisasi dengan cara menanam pohon di lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah tidak menggunakan barang-barang yang mengandung CFC dan beralih ke barang-barang yang menggunakan HFC. Karena itu, marilah kita mengurangi semua kegiatan yang dapat mengakibatkan pemanasan global semakin parah. Sekian video singkat kami tentang pemanasan global. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jagalah bumi kita dari pemanasan global. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dampak dari pemanasan global. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And really I don't see myself composing with what she said when she wanna go, how much you wanna risk. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can touch you, somebody I can kiss. I want something just like this. Pernahkah Anda merasakan bahwa cuaca menjadi semakin tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir? Atau mungkin Anda telah menyaksikan berita tentang bencana alam yang semakin sering terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam video ini kita akan mengeksplorasi perasaan tersebut dan memahami penyebab dari fenomena yang kita rasakan, yaitu pemanasan global dan perubahan iklim. Mari kita cari tahu bersama. Pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim adalah suatu fenomena yang serius dan kompleks. Istilah ini merujuk pada peningkatan suhu rata-rata bumi secara keseluruhan akibat emisi gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas manusia. Tetapi apa sebenarnya gas rumah kaca ini dan dari mana asalnya? Gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, nitrogen dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia, termasuk pembakaran bahan bakar fosil untuk energi, deforestasi, dan industri pertanian. Kenaikan konsentrasi gas ini menyebabkan penahanan panas di atmosfer yang menyebabkan suhu bumi secara keseluruhan naik. Akibatnya sangat luas dan merusak. Salah satu dampak utamanya adalah pencairan gletser di kutub, menyebabkan kenaikan permukaan laut yang mengancam puluhan juta orang yang tinggal di pesisir. Kondisi ini juga mempengaruhi ekosistem laut dan satwa yang bergantung pada lingkungan. Kebakaran hutan juga semakin sering terjadi karena cuaca yang ekstrim mengakibatkan kerugian ekonomi dan hilangnya habitat alami bagi banyak makhluk hidup. Bencana alam lainnya seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis juga semakin sering terjadi dan semakin. Namun tentu saja masih ada harapan kita bisa mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak pemanasan global dan memperbaiki keadaan. Contoh paling nyata adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, kurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan. Teknologi hijau seperti panel surya dan turbin angin menjadi alternatif yang menjanjikan. Jangan lupa lakukan penghijauan dan pelestarian hutan. Selanjutnya juga gunakan transportasi ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan menggunakan mobil listrik atau transportasi publik seperti sepeda. Meningkatkan efisiensi energi di rumah, perkantoran, dan industri akan mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Pemanasan global adalah masalah nyata yang membutuhkan perhatian serius dari kita semua. Melalui kerjasama dan langkah yang diambil, mari kita wujudkan perubahan positif tersebut.